dari kelompok 5 dan aku Sakia Azara. Aku Naomi Sabinasya. Saya Riko Sulistiani. Saya Muhammad Masud Maja. Dan ada satu teman kami lagi. Halo semua, nama aku Naila. Nah, yaudah langsung aja ya kita mulai materinya. Sesuai dengan namanya, transaksi tunai merupakan sebuah aktivitas pembelian dan penjualan ketika pembayaran diterima penuh atau lunas secara langsung. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertal, yaitu uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk kertas, emas, logam, dan perak yang dicetak berdasarkan sesuai bentuk dan gambar tertentu. Uang sendiri juga sudah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sebagai alat tukar uang sah, yang kedua sebagai sebuah satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Berikut adalah 5 fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua, uang sebagai alat mendorong perekonomian. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, uang sebagai alat pembayar utang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penumpuk kekayaan. Jenis uang. Berdasarkan pengompongannya, jenis uang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan pembuatannya. Yang kedua, berdasarkan nilai. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang diterbitkannya. Yang keempat, itu berdasarkan kawasan. Berdasarkan bahan pembuatannya itu ada logam dan juga kertas. Logam seperti 500, kertas seperti 100.000. Untuk berdasarkan nilai, itu ada full body money atau yang bernilai penuh. Ada juga yang representatif full body money atau tidak bersifat penuh. Untuk full body money, itu kan misalkan uang yang nilai intrinsicnya sama dengan nilai nominal. Itu seperti nilai emas pada uang logam yang 500 bernilai sama dengan nominal yaitu 500. Representatif full body money itu nilai intrinsik yang lebih kecil daripada nilai nominalnya. Itu biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga itu ada berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Ada dari bank sentral dan juga bank umum. Kalau bank sentral itu uang kartal. Nah, kalau misalnya untuk bank umum itu tuh uang giro, contohnya kayak cek, giro, kartu kredit, uang elektronik dan bahkan e-money. Yang keempat itu berdasarkan kawasannya. Nah, kalau berdasarkan kawasan itu ada 3, ada lokal, regional, dan juga internasional. Kalau untuk lokal itu biasanya berlaku hanya satu negara. Kayak misalkan mata uang negara peso di negara Filipina. Nah, kalau yang kedua itu uang regional, itu biasanya lebih luas daripada uang lokal. Contohnya mata uang euro yang berada di beberapa negara yang berada di Eropa. Nah, yang untuk uang internasional itu biasanya berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya itu US dollar. Syarat uang. Syarat uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua, diterima secara umum atau disebut acceptability, yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kerja, atau ke pembayar utang. Yang ketiga, nilainya stabil, yaitu stability of value, artinya tidak naik turun, fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan, storable, berarti untuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang kelima, mudah dibawa atau disebut portability. Portability berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam, tidak mudah rusak atau disebut durability, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang ketujuh, mudah dibagi atau disebut divisibility, maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Bayangkan kalau kamu ingin membeli baju seharga 80.000, namun pecahan nominal yang ada hanya 100.000. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Bank Indonesia sendiri mendapatkan tugas dan kewenangan tentang pengelolaan uang rupiah. Pertama itu dimulai dari perencanaan, selanjutnya ada pencetakan, selanjutnya ada pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan terakhir yaitu pemusnahan. Nah, pengelolaan uang rupiah itu sendiri perlu dilakukan dengan baik agar tertentunya
sistem stabilitas moneter, sistem stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian yaitu unsur pengaman yang ada di uang. Jadi unsur pengaman itu terbagi menjadi dua. Menurut Bank Indonesia, ada unsur pengaman dilihat dan juga unsur pengaman diraba. Yang pertama itu untuk unsur pengaman dilihat yaitu terdapat benang anyaman pada uang kertas rupiah di 100.000, 20.000 dan juga 50.000. Nah, khusus untuk 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandangan tertentu. Yang kedua ada color shifting. Apa itu color shifting? Jadi color shifting itu gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandangan tertentu. Yang ketiga ada gambar tersembunyi multiwarna yang dapat dilihat dari sudut pandangan tertentu. Dan yang terakhir gambar tersembunyi ya berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, kalau untuk unsur pengaman diraba, yang pertama itu hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Nah, yang kedua kode tunanetra yaitu plain code berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri yang akan terasa kasar bila diraba. Dan yang ketujuh ada tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dari electrotype ornamen pada pecahan 100.000 dan juga 50.000. Dan yang terakhir, gambar saling isi atau recover show dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterangkan ke arah cahaya.